Selamat datang kembali di sesi penelusuran mendalam kita. Hari ini kita bakal bongkar nih satu ide kunci dari sumber yang Anda bawa, deep practice atau latihan mendalam ya. Terutama dari buku The Talent Code. Kita mau coba pahami gimana sih keahlian itu sebenarnya dibentuk. Iya, betul sekali. Jadi, misi kita hari ini tuh menggali gimana sumber-sumber ini melihat pembentukan keahlian. Bukan sekedar bakat lahiriah gitu ya, tapi justru sebagai hasil dari proses latihan yang sangat spesifik, terarah, dan fokusnya malah ke kesalahan. Kita coba lihat sampai ke dasar biologisnya nanti. Oke, menarik. Kita mulai dari cerita Clarissa deh, yang main klarinet itu. Di sumber Anda kan disebut dia bukan anak ajaib atau gimana, tapi kok bisa dalam 6 menit latihan aja, pembelajarannya melesat gitu? Apa rahasianya ya? Enggak, dia pecah jadi bagian-bagian kecil, frasa per frasa gitu, terus tiap kali ada nadanya yang salah, dia berhenti, titik. Langsung berhenti ya? Nggak ditunggu sampai akhir? Langsung. Dia berhenti, mikir sebentar, oke salahnya di mana nih? Terus coba perbaiki bagian itu. Diulang lagi bagian pendek itu sampai benar. Baru deh lanjut ke bagian berikutnya. Jadi sangat terfokus dan ada perjuangan sadar gitu loh. Wah, beda banget ya sama pas dia main Blue Danube. Katanya lancar, tapi salahnya banyak dan dibiarin aja. Berarti di situ dia nggak lagi membangun keahlian ya? Ini menarik sih, soalnya kan biasanya kita kalau salah ya agak malas ngulang, atau malah pengen cepat-cepat selesai. Kenapa justru perjuangan sama fokus ke kesalahan ini penting banget menurut sumber ini? Pertanyaan bagus. Sumber Anda kan nyebutin tuh eksperimen memori yang menarik. Ada dua kelompok, satu disuruh hafal pasangan kata utuh, kelompok satunya lagi hafal pasangan kata tapi ada huruf yang hilang, kayak keras gitu pasangannya meja. Oke, terus? Hasilnya, kelompok yang kedua yang ada huruf hilangnya itu ingatnya 3 kali lipat lebih banyak. Kenapa? Karena ada jeda sepersekian detik buat berjuang nebak hurufnya. Perjuangan kecil itu justru bikin memorinya nempel lebih kuat. Ada psikolog namanya Robert Bjork, dia nyebut ini kondisi sweet spot. Sweet spot, maksudnya? Titik pas di batas kemampuan kita. Nggak terlalu gampang, nggak terlalu susah sampai frustrasi. Nah, disitulah perjuangan kecil itu jadi pembelajaran paling efektif. Ah, jadi kayak link trainer ya? Simulator terbang jadul yang disebut juga di sumber Anda. Pilot bisa jatuh berkali-kali di simulasi, belajar dari kesalahan manuver tanpa resiko beneran. Mereka aktif latihan di sweet spot itu. Tapi ini bukan cuma kiasan kan? Ada penjelasan biologisnya ndak? Ada banget, dan ini bagian paling dasarnya, myelin. Coba bayangin deh, ini kayak lapisan pembungkus kabel listrik, tapi ini ngebungkus rabut saraf atau akson di otak kita. Lapisan lemak gitu ya? Iya, lapisan lemak isolator. Nah, setiap kali kita berhasil menembakkan satu sirkuit saraf dengan benar, apalagi pas kita lagi berjuang memperbaiki kesalahan dalam dipraktis, tubuh kita itu responsnya nebelin lapisan myelin di sirkuit tersebut. Wah, jadi keahlian itu sebenarnya kayak infrastruktur fisik di otak ya? Bukan cuma ide abstrak. Makin sering kita berjuang dan berhasil di satu jalur saraf, kabel buat keahlian itu makin tebal dan makin cepat gitu. Analogi yang pas banget, myelin itu bisa bikin sinyal saraf melesat ratusan, bahkan ribuan kali lebih cepat dan lebih presisi. Gangguan atau noise-nya lebih sedikit. Jadi, latihan yang terfokus, penuh perjuangan di sweet spot, terus diulang-ulang, itu secara fisik ngebangun jalur super cepat buat keahlian spesifik di otak Anda. Wow. Dan proses ini universal loh buat semua keahlian. Mau main piano, mau coding, mau olahraga, sama aja. Sifatnya juga searah sekali, myelin terbangun, susah dibongkar lagi. Ini nyambung dong ya sama konsep deliberate practice-nya Anders Ericsson yang juga disinggung di sumber. Katanya butuh sekitar 10.000 jam latihan terfokus kayak gini buat jadi kelas dunia. Bahkan Mozart pun, yang sering dianggap jenius alami, ternyata udah latihan ribuan jam sejak kecil. Ini benar-benar nantang mitos bakat bawaan sih. Betul sekali. Sumbernya kasih contoh bagus kayak Bronte bersaudara atau Z-Boys, pelopor skateboard. Itu awalnya karya atau aksi mereka ya biasa aja, tapi mereka tuh ngabisin ribuan jam di ruang latihan mereka. Buku catatan kecil buat Bronte, kolam renang kosong buat Z-Boys, buat melakukan di practice. Mencoba, gagal, analisis, coba lagi. Gitu terus ya? Iya, persis. Mereka aktif ngebangun myelin. Myelin ini nggak peduli Anda siapa atau latar belakangnya apa. Dia cuma peduli apa yang Anda lakukan secara konsisten dan terfokus. Fenomena holy shit effect
pas kita kaget lihat orang biasa tiba-tiba jago banget. Itu juga nyambung ke sini dong. Kayak penelitian Adrian de Groot soal pemain catur itu. Master catur bukan karena memorinya fotografis, tapi karena ngelihat papan catur itu udah dalam bentuk pola atau chunks. Kumpulan bidak yang bermakna gitu. Tepat. Kemampuan melihat chunks itu ya hasil dari ribuan jam membangun pola lewat deep practice. Nah, ini membawa kita ke 3 aturan praktis dari deep practice yang bisa langsung Anda terapkan. Diambil dari sumber ini. Pertama, pecah jadi bagian kecil. Chunk it up. Oke. Jadi lihat dulu gambaran besarnya, terus potong-potong keahlian itu jadi bagian paling kecil yang bisa Anda kuasai. Latih satu persatu. Kalau perlu, pelan-pelan aja dulu, fokus ke kualitasnya. Kayak sekolah musik Mido Mound itu, mereka beneran motong-motong lembaran musik jadi kecil-kecil. Oke, dipecah jadi kecil-kecil. Terus yang kedua? Kedua, ulangi terus. Repeated. Ya, nggak ada gantinya buat pengulangan yang penuh perhatian. Ini bukan repetisi mekanis tanpa mikir ya, tapi ngulang sambil terus ada di sweet spot itu, sambil merhatiin, sambil benerin kesalahan. Tapi ada batasnya juga. Kata Erikson di sumber Anda, sekitar 3-5 jam latihan mendalam per hari, itu udah efektif. Kualitas lebih penting dari kuantitas. Sip. Kualitas di atas kualitas. Yang ketiga? Ketiga, rasakan prosesnya. Learn to feel it. Ini soal ngembangin kepekaan buat ngerasa kapan Anda bener, kapan salah, secara instan gitu. Latihan mendalam itu seringnya emang nggak nyaman rasanya. Butuh fokus tinggi, usaha keras, kadang ya bikin frustrasi. Tapi justru di situ belajarnya. Anda harus rela merasa agak kiku atau jelek dulu di awal, kayak bayi belajar jalan, biar nanti bisa mahir. Oke, jadi kalau dirangkum dari penelusuran kita hari ini nih, bangun keahlian super, bukan sulap, bukan undian genetik. Ada kodenya, yaitu deep practice. Intinya adalah fokus nargeting kelemahan, berjuang di batas kemampuan, mecah masalah, ngulang dengan cerdas, dan yang penting ngerasain prosesnya buat ngebangun myelin di otak. Nah, sebagai penutup, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan dari pembahasan kita. Di area mana sih dalam hidup Anda, entah kerjaan, hobi, atau skill baru yang lagi dipelajari, Anda bisa mulai menerapkan prinsip latihan mendalam ini. Walaupun cuma satu langkah kecil aja buat mulai bangun sirkuit keahlian yang Anda pengen itu. Pertanyaan yang bagus banget buat dibawa pulang. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya.